يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu dan adik sekalian dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia nikmat rahmat yang dilimpahkannya kepada kita dengan puji-pujian yang paling indah, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling agung. Min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in. Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh bilangan yang Allah kehendaki setelahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang agung yang telah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Semoga kita bisa mendapatkan dua kebahagiaan tersebut dan bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang diakui oleh Nabi SAW di akhir kelak sebagai salah satu umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada panjenengan semua yang sudah hadir di majelis ini. Ya, panjenengan adalah orang-orang yang sangat beruntung karena tidak semua orang diberikan karunia kenikmatan untuk bisa bermajelis. Ya. Jadi bermajelis itu adalah salah satu nikmat. Ya. Bisa menghadiri majelis-majelis ta'lim itu salah satu nikmat yang tidak bisa didapati oleh semua orang. Maka berbahagialah ya, ini adalah satu nikmat karena orang-orang yang bermajelis itu kelak akan saling mencari di akhir kelak. Jika temannya tidak ada di surga, maka yang ada di surga akan mencari temannya tersebut. Ya. Nah, jadi itu salah satu keunggulannya. Dan ya, majelis ta'lim itu adalah taman-taman surga. Ya, itu artinya apa? Orang-orang yang berada di majelis ta'lim yang disebutkan nama Allah di dalamnya, maka dia berada di taman-taman surga. Keadaannya sangat dekat dengan surga. Ya, terlepas nanti ya bagaimana dia nanti duduk di majelis ta'lim tersebut ya, apakah itu ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang serius dan sebagainya. Ya, yang pasti berada di majelis ta'lim insyaallah itu membawakan keuntungan bagi kita, ya wabil khususnya keuntungan akhirat. Dan tak lupa pula kami aturkan jazakumullah ya kepada ta'mir masjid ya, sehingga terselenggaranya kajian ini ya, insyaallah ini adalah salah satu amanah yang ditunaikan ya oleh para ta'mir masjid dan kita insyaallah akan menjadi saksi. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, hari ini hari yang sangat menggembirakan ya, khususnya untuk saya karena saya kedatangan anggota keluarga baru ya. Jadi istri saya adalah lahiran lagi ya, anak yang keempat ya. Saya sampaikan ini bukan karena apa-apa, saya mengharapkan doa dari panjenengan semua ya, agar anak-anak saya semuanya ya, wabil khususnya yang baru lahir ini itu dijadikan sebagai anak yang soleh ya, dan menjadi mujahid dakwah di kemudian hari gitu ya. Ya mohon maaf tapi saya tidak bisa mengadakan hajatan karena memang kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Baik, mungkin itu ya sedikit dari saya. Kita bisa langsung saja lanjut ke kajian kita. Kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai PR-nya kita bahas dulu ya.
PR-nya kemarin apa mengenai tayamum. Iya, mengenai tayamum. Jadi pertanyaannya adalah tayamum ini dipakai berulang kali dalam sholat boleh atau tidak? Ya. Jadi di sini memang ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Cuman dari 4 mazhab yang terkenal, 3 mengatakan memang tayamum itu ya itu untuk 1 kali sholat, ya, kecuali kalau sholatnya itu beruntun, ya, sholatnya itu beruntun, misalnya sholat sunnah qobliyah, sholat fardu, sholat ba'diyah. Kalau beruntun seperti itu, maka boleh di dalam salah satu tayamum, selama tidak batal. Ya. Jadi itu bisa kalau digabung seperti itu, digabung dengan yang sunnah. Tapi kalau digabung dengan yang jamaah, maka setiap sholat fardu itu harus tayamum. Ini 2 mazhab, Imam Malik sama mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Lalu kalau menurut mazhab Hambali, ya, tayamum itu expirednya per waktu, ya, per waktu sholat. Contoh misalnya mau sholat zuhur, maka dia tayamum ketika tidak ada air, maka tayamum itu berlaku selama ya waktu zuhur tersebut. Ya, nanti kalau sudah masuk waktu asar, maka harus tayamum lagi untuk melakukan sholat asar. Ini mazhab yang Hambali. Ya. Nah, yang lebih ini lagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu mengatakan bahwasanya tayamum itu memang benar menjadi pengganti wudu. Ya, benar menjadi pengganti wudu. Maka apa yang terjadi pada wudu, maka itulah yang terjadi pada tayamum. Jadi kalau misalkan kita berwudu, lalu wudu kita tetap ada dari subuh misalkan sampai isya, maka boleh sholat terus-terusan tanpa harus memperbaharui wudu. Ya, begitu ya Bu ya. Nah, ini ibu yang nanya ada nggak di sana? Ngobrol. Ya, jadi begitu ya. Semoga ibu-ibu yang bertanya ada di sana. Nah, jadi kalau menurut Imam Hanafi, ya, maka tayamum itu memang menjadi pengganti wudu. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki menganggap tayamum itu darurat. Ya, maka kalau yang namanya darurat, maka berlakunya itu hanya sebentar saja. Begitu. Ya, berlakunya sementara atau sebentar saja. Makanya kalau misalkan mau sholat fardu, ya sampai sholat fardu saja, setelah itu sudah, gitu. Itu jadi di situ letak sisi perbedaannya. Kalau mazhab Hanafi, ya itu tidak ada masalah darurat di sana. Ya memang karena kalau nggak ada air ya sudah ganti dengan tayamum. Tidak ada darurat, maka tayamum seperti pengganti air. Nah, jadi bapak-bapak, ibu sekalian, yang ini diserahkan ya kepada panjenengan semua, mana yang lebih mendekati kebenaran, ya kira-kira dengan ini lebih seretnya yang mana gitu ya, lebih seretnya yang mana, pilih ya. Tapi ketika memilih pun ya sekali lagi karena ini perbedaan ulama ya, masalah khilafiyah, yang kalau misalkan sendiri kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian inginkan, yang kita inginkan. Tapi kalau kita lagi beramai-ramai, maka pilihlah yang beramai-ramai. Ya, demi apa? Demi tidak timbul fitnah. Misalkan kita lagi pergi jalan-jalan bareng-bareng masjid apa gitu ya.
Ternyata masjid ini mazhabnya Syafi'i. Ya, pergi bareng-bareng. Akhirnya terjadilah itu, nggak ada tayamum, waktu nggak menemukan air misalkan, tapi dia udah datang waktu sholat, akhirnya salah tayamum. Maka berlakukanlah ya, kita ambillah ya tayamum versinya mazhab Syafi'i. Gitu ya. Kalau kita lagi rame-rame dengan mereka, itu bijaknya seperti itu kita. Tapi kalau kita lagi sendirian, kita bebas, silakan mana yang menurut kita itu yang lebih tepat. Oh, saya lebih cenderung ke mazhab Hanafi. Maka ketika kita bisa berpergian sendirian, ya pakai mazhab Hanafi, tidak apa-apa. Begitu. Nah, ini adalah istilahnya biar kita itu bijak itu seperti itu, ya kita bijak. Atau kalau misalkan, rame-rame dalam rombongan masjid yang tadi saya sebutkan mazhabnya Syafi'i, misalkan seperti itu. Dapat jadi kan kalau mau pakai yang mazhab Hanafi silakan, tapi jangan sampai ketahuan gitu loh ya. Jadi menyendiri saja, jangan sampai terlihat sama yang lain gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, jangan sampai timbul fitnah. Jangan sampai timbul fitnah. Sekali lagi kalau masalah perbedaan khilafiyah ya, kita itu jangan terlalu saklek gitu ya. Karena para imam mazhab tidak saklek gitu. Ya, berapa kali saya sampaikan ya, masalah kunut ya, itu paling enak ini jelasinnya, paling enak masalah kunut memang. Mazhab Syafi'i kunut, Imam Hanafi tidak kunut. Tapi ketika mazhab Hanafi, ketika Imam Syafi'i berangkat pergi ya pada daerahnya mazhab Hanafi mengimami sholat ya, dipersilakan oleh para jamaahnya yang mazhab Hanafi, ternyata tidak kunut gitu loh. Ya. Imam Syafi'i tidak kunut, padahal mazhab Hanafi itu karena mazhab Hanafi itu tidak kunut, ngikut kepada mazhab Hanafi, walaupun pendapatnya adalah yang dipilih pakai kunut. Ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi biar tidak timbul fitnah, ya biar persatuan itu tetap dijaga, itu intinya di sana. Ya. Walidzalika khalaqahum, karena itulah mereka diciptakan. Kita ini diciptakan berbeda-beda, tapi agar kita itu bersatu. Bisa nggak kita seperti itu? Itu salah satu penciptaan kita itu. Kita diciptakan ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, memiliki ide bermacam-macam. Tapi bisakah di atas perbedaan itu kita mengedepankan persatuan? Bisa nggak gitu? Walidzalika khalaqahum. Itu ya, surat Hud ya. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau misalkan mau ya, Allah jadikan manusia itu umat yang satu. Ya kan? Ya. Walau syaa Allah rabbuka laja'alan ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin, akan tetapi manusia itu senang sekali berselisih, berbeda pendapat. Ya. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati Allah. Ya, walidzalika khalaqahum, dan karena itulah mereka diciptakan. Ya, diciptakan itu biar mereka mendapatkan rahmat Allah, diciptakan itu agar mereka bersatu di atas perbedaan-perbedaan itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, persatuan itu nomor 1. Nomor 3 persatuan. Kalau nomor 2 berduaan. Masalah. Begitu ya, oke. Itu sedikit mengenai masalah tayamum ya. Sekali lagi saya review ya. Imam Hanafi tayamum itu bagaikan wudu ya, boleh dipakai selama tidak batal. Ya, pakai berapa kali sholat nggak masalah. Imam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki boleh dipakai ya untuk satu sholat fardu. Ya, boleh dan boleh berulang-ulang untuk sholat sunnah. Mazhab Hambali itu boleh dipakai selama satu waktu sholat fardu. Misalkan di tayamumnya waktu zuhur, maka berlaku sampai satu waktu zuhur, masuk asar sampai waktu asar. Kalau saya selesai, expired gitu ya, sudah tidak berlaku lagi. Nah, jadi itu ya. Kalau saya yang mana?
Saya dalam hal ini memang cenderungnya ke pendapatnya Imam Hanafi untuk saat ini ya. Ya barangkali nanti kedepannya saya punya pendapat lebih condong ke yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk saat ini saya menganggap bahwa tayamum itu bukan masuk ke dalam wilayah darurat gitu ya. Ya. Lebih cenderung kepada pengganti wudhu ya. Maksudnya dengan dalil-dalilnya ya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Hanafi ya. Ada dalilnya ya, tapi biar tidak memanjang ya. Sekali lagi ya, Imam Hanafi, Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali itu semua enggak sekedar berijtihad, tapi ada dasarnya. Itu makanya kita harus bertoleransi di sana ya, bertoleransi di sana. Cuman dalam pandangan saya ya, pendapat-pendapat yang dikemukakan itu bagi saya pribadi yang lebih tepat itu di pendapatnya Imam Hanafi, begitu saja ya. Nah, kita masuk ke dalam bab kita ya selanjutnya yang penting ya, yaitu menjamak dua sholat ya, menjamak dua sholat. Nah, sering kita sebut dengan sholat jamak gitu ya. Ini sudah sering kita dengar ya. Cuman mari kita lebih perdalam ya, lebih perdalam lagi ya mengenai sholat jamak. Jamaah itu dari kata jamaah ya, maksudnya jamaah akar katanya sama dengan jamaah, apalagi jamaah ya. Bahkan jima' juga seperti itu ya, akar katanya sama gitu ya, yaitu bergabung, berkumpul ya, seperti itu. Seseorang diperbolehkan menjamak sholat zuhur dengan asar, baik dengan takdim ataupun takhir. Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya, apabila ada satu dari sebab-sebab berikut ini. Ya, ini adalah sebab-sebab bolehnya jamak. Yang pertama, kalau lagi sholat di Arafah dan Muzdalifah. Jadi Nabi itu pernah ya menjamak takdim sholat zuhur dan asar di Arafah dan menjamak takhir sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, gitu ya. Jadi itu Nabi pernah melakukan hal itu, sehingga ini adalah sunnah fi'liyah, sunnah Nabi yang fi'liyah yang dilakukan oleh Nabi. Maka kita boleh mengikuti ya, ittabi' bisa ya. Jadi kita tabi' kepada Nabi SAW. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menjamak sholat ketika safar. Ya, jadi ini menurut jumhur ulama ya, musafir itu boleh menjamak sholat baik saat berhenti maupun dalam perjalanan. Ya, maupun dia lagi berkendara ya dengan mobil, sepeda motor, naik unta, naik kuda ya, ataupun berhenti sebentar ya, berhenti masuk masjid gitu, atau misalkan berhenti sholat di ruang terbuka atau suatu ruangan gitu ya, boleh, nggak masalah ya, selama dia disebut musafir. Nah, bagaimana musafir itu sudah kita jelaskan kemarin ya. Nah, jadi tidak usah saya ulang lagi. Semoga sudah bisa paham, semoga masih ingat. Mu'adz diriwayatkan pada saat Nabi SAW berada dalam perang Tabuk. Ya, perang Tabuk ini adalah perang yang tidak pernah terjadi. Ya, perang Tabuk itu perang yang tidak terjadi. Ya, jadi perang Ghazwah itu berarti perang yang ada Nabi ikut di sana, datang ke sana pengen mencegat pasukan musuh di daerah Tabuk. Tapi ditunggu-tungguin udah berapa lama ya, lebih dari 19 hari. Ya, musuhnya orang kata-kata nggak datang-datang. Jadi di sana tidak ada perang terjadi, tapi tetap disebut sebagai perang Tabuk. Ya, akhirnya Nabi mendakwahkan orang-orang di sekitar daerah Tabuk itu. Ada yang menerima seruannya, ada juga yang tidak menerima seruannya, tapi mengikat perjanjian. Bahwasanya kalau terjadi perang nanti kalian harus dukung. Kalau enggak kalian akan kita perangi. Begitu ya.
Jadi saat perang Tabuk ya, jika matahari bergeser ke barat dari posisi atas sebelum beliau berangkat, maka beliau menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Ya. Jadi sebelum berangkat sudah masuk waktu zuhur gitu ya. Sebelum berangkat sudah masuk waktu zuhur, maka ditakdim. Begitu maksudnya. Jadi menggabung sholat zuhur dan asar di waktu zuhur ya. Jika keberangkatannya sebelum matahari bergeser, maka sholat zuhur dan asar dijamak pada waktu asar, gitu ya. Jadi sudah berangkat, tapi belum masuk waktu, sudah mau masuk waktu asar, maka ditunggu sampai asarnya masuk. Setelah asarnya masuk, barulah sholat jamak takhir. Begitu juga dengan sholat maghrib. Jika beliau berangkat sesudah matahari tenggelam, beliau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya di waktu maghrib. Begitu ya. Kalau sudah masuk waktu maghrib, ya maghrib dulu. Tapi kalau misalkan sudah mulai dekat-dekat isya, ya. Akan tetapi kalau keberangkatannya sebelum matahari tenggelam, maka beliau mengundurkan maghrib itu sampai waktu isya dan dijamak dengan isya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya, sanadnya hasan. Sampai sini bisa dipahami ya? Sedikit Pak Ustaz. Itu yang jamaah yang dimaksud tadi ketika perang Tabuk atau yang berada di Arafah atau di itu dikosor atau tidak? Ya, kalau misalkan dari sini ya, kalau dari sini tidak disebutkan kosor atau tidak, tapi kalau kita lihat dari hadis-hadis yang lain ya, ketika di Makkah, Arafah itu berarti kan daerahnya Makkah ya, ya, maka itu sudah masuk wilayah safar, ya, gitu. Jadi Nabi biasanya mengkosor, gitu. Kita lanjut ya. Quraib meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, maukah kalian aku beritahu tentang sholat Rasulullah SAW ketika safar? Kami menjawab mau. Ia berkata, jika matahari sudah bergeser ke barat dari posisi atas dan beliau masih berada di rumah, maka beliau menjamak sholat zuhur dengan asar sebelum berangkat. Ini hanya penegasan saja di hadis yang lain ya. Dan jika waktu matahari belum bergeser, beliau berangkat hingga apabila waktu asar sudah tiba ya, beliau pun berhenti dan menjamak sholat zuhur dengan asar. Begitu juga jika beliau masih berada di rumahnya dan matahari sudah terbenam, beliau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Akan tapi jika waktu maghrib belum tiba, beliau terus berangkat, dan apabila waktu sholat isya telah tiba, beliau berhenti untuk menjamak sholat maghrib dengan sholat isya tersebut. Jadi misalnya gini, kalau waktu zuhur nih, sholat zuhurnya sudah masuk, maka jamak takdim. Tapi kalau berangkat sholat zuhurnya belum masuk, maka sholatnya ditakhir. Bisa dipahami? Kalau waktunya sudah masuk, jamaknya jamak takdim karena sudah masuk waktunya, maka ditarik ke zuhur yang asar. Tapi kalau waktunya belum masuk waktu zuhur, maka Rasulullah SAW berangkat ya, dan tidak sholat zuhur sampai nanti ketemu sholat asar. Begitu ya. Semata-mata karena apa sih? Untuk mempermudah urusan. Ya. Karena kalau misalkan kita sholat, terkadang urusannya sangat menyibukkan. Ya, sehingga waktunya itu bisa kita maksimalkan, ya, melakukan urusan kita, ya, lalu dilakukanlah di saat takhir, ya, untuk mempermudah urusan intinya di sana.
Ya, jadi hadis ini juga diriwayatkan Baihaqi dengan sanad yang baik. Ia berkata, menjamak dua sholat disebabkan berpergian adalah sesuatu hal yang sudah biasa dilakukan kalangan sahabat dan tabi'in. Bukan Rasulullah SAW saja, tapi sahabat, tabi'in itu juga melakukan. Ya, jadi jamak dalam safar itu sudah biasa, maka lakukanlah ya, biar kita dapat juga pahala mengikuti Rasulullah. Lalu ada yang mengatakan bahwasanya jamak itu kalau kita safar tapi safarnya berat. Ya, safarnya itu berat, safar yang berat. Ya, memang benar-benar susah. Nah, baru boleh jamak, kalau safar-safar ringan enggak gitu. Nah, ini dibantah ya. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari Mu'adz. Malik meriwayatkan dari Mu'adz. Pada suatu hari di perang Tabuk, Nabi SAW menunda sholat. Beliau keluar lalu mengerjakan sholat zuhur dan asar secara jamaah. Setelah itu beliau masuk. Kemudian beliau keluar lalu melakukan sholat maghrib dan isya secara jamaah. Jadi ada kata kemudian keluar, kemudian masuk. Ya, kemudian keluar, kemudian masuk. Ini menandakan bahwasanya Nabi SAW itu sedang singgah. Itu kata Imam Syafi'i mengomentari hadis di kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Jadi Imam Malik ini langsung meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, langsung ketemu sahabat, maka tabi'in generasi 1 ini ya. Makanya dia tidak perlu sebenarnya, tidak perlu namanya tadi apa? Mengatakan ini dari ini. Sanad itu tidak perlu disebutkan. Ya, Imam Malik tidak pernah yang pertama kali menyampaikan hadis tidak menyebutkan sanad. Memang tidak perlu karena memang dia mengambil langsung dari sahabat gitu loh. Ya. Mengambil langsung dari sahabat. Ya, jadi sekali lagi ya, Imam Syafi'i mengatakan ya, kemudian keluar, kemudian masuk, ini menunjukkan bahwasanya Nabi singgah. Nah, kalau singgah berarti perjalanannya itu bukan perjalanan yang berat. Ya, sehingga jamaah itu bisa dilakukan saat perjalanannya bukan perjalanan yang berat. Ya, seperti yang sudah disampaikan, Tabuk itu enggak perang sebenarnya karena tidak ada peperangan yang terjadi. Cuma jadi perjalanan saja. Ya, perjalanan tapi singgah sampai 19 hari dalam satu riwayat. Tadi mengatakan 20 hari singgah di Tabuk, nungguin musuh datang tapi nggak datang. Ya, jadi itu namanya perjalanan ringan. Ya. Dan ada yang harus kita ketahui bersama ya, bahwasanya dalam hal jamaah ini menurut Imam Ibnu Taimiyah ya. Jadi jamaah itu tidak menjadi syarat. Niat tidak menjadi syarat ketika jamaah sholat. Maksudnya begini, ketika kita mau berangkat, nanti di sana kita mau jamaah gitu, diniatkan gitu. Tidak menjadi syarat. Artinya apa? Ketika kita berangkat lalu tiba-tiba kita menemui sholat dan kita pengen jamaah, ya boleh. Begitu loh. Tidak harus diniatkan dulu dari kita berangkat. Karena kita tidak niat dari berangkat misalnya, akhirnya sampai sana kita nggak jamaah misalkan seperti itu, nggak ada. Itu bukan syarat. Ya. Jadi walaupun kita nggak niat untuk jamaah, tapi kita akhirnya safar dan akhirnya menjamaah, itu boleh, nggak masalah. Begitu ya. Jadi tidak harus diniatkan sebelum kita berangkat dari rumah. Dan itu adalah yang kedua. Yang pertama adalah tadi salat Arafah dan Muzdalifah. Yang kedua adalah salat ketika safar. Yang ketiga salat di waktu hujan. Ya, salat di waktu hujan.
Dalam sunnahnya Al-Athram meriwayatkan bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, termasuk sunnah Nabi SAW menjamak salat maghrib dan isya apabila hujan lebat. Apabila hujan lebat. Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi SAW menjamak salat maghrib dan isya di malam hujan lebat. Maka disimpulkanlah ya pendapat dari berbagai mazhab mengenai hal ini sebagai berikut. Pertama, ulama Syafi'iyah membolehkan seorang yang mukim untuk menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isya secara takdim saja. Ia juga mensyaratkan adanya hujan ketika membaca takbiratul ihram. Jadi detail sekali ini ya. Ketika membaca takbiratul ihram dalam sholat yang pertama sampai selesai dan hujan masih turun ketika memulai sholat yang kedua. Jadi ini agak detail kalau Imam Syafi'i. Jadi harus ketika takbiratul sholat hujan lebat, gitu ya. Lalu hujan terus lebat sampai nanti masuk sholat yang kedua. Misalkan kita sholat maghrib takbiratul ihram Allahu Akbar, terus hujan lebat. Ya, lalu setelah selesai salam kita sudah nunggu masuk waktu isya masih lebat, maka boleh di jamak. Menurut Maliki boleh menjamak takdim di masjid antara sholat maghrib dan isya disebabkan adanya hujan yang sudah turun atau diperkirakan akan turun. Nah, kalau ini Imam Malik lebih longgar lagi. Kalau diperkirakan akan turun saja sudah boleh jamak. Atau diperkirakan akan turun. Juga dibolehkan menjamak karena terdapat banyak lumpur di tengah jalan dan malam sangat gelap hingga menyulitkan kaum muslimin memakai sendal. Sedangkan menjamak salat zuhur dan asar karena hujan adalah makruh. Nah, ini kata Imam Malik. Jadi walaupun misalnya ya hujannya sudah berhenti, tapi jalanannya blok. Blok itu apa ya? Di sini blok ya namanya. Iya becek, tapi beceknya itu yang dalam Pak, bukan becek-becek kecil sedikit. Hah?